Yuk duduk. Namanya siapa? Nama Taruno. Taruno. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Merantau. Tinggal di Bekasi. Jakarta. Jakartanya di mana? Karanganyar. Karanganyar. Pasar Baru. Iya. Oh iya. Berarti dekat rumah makan Medan Baru masuk ke dalam. Medan yang mungkin dekat kali. Ini sih. Dekat Ancol sih, ke utara pergi bentar Ancol gitu. Oh iya. Tahunnya. Kegiatan sehari-harinya apa? Jadi sapam. Sapam di mana? Rokok. Oh iya. Nah di rumah sehari-hari tinggal sama siapa? Saya nggak tinggal sih Pak, masih di sini juga di musola sekalian. Oh iya. Di musola itu. Nah jadi sehari-hari kerjanya apa? Sapam, markirin ya ini gitu. Kok bapak nekat maksain sedekah 10 juta untuk privat? Ya. Gimana ceritanya seorang satpam, markirin, tukang parkir, kok bisa maksain sedekah 10 juta? Emang hajatnya apa? Ceritanya ya, tadinya sih saya bersyukur, alhamdulillah. Saya udah kemari setahun, sebelumnya habis kemari. Alhamdulillah, saya itu masalah kesehatan. Ya. Keluarga saya paling kadang sebulan atau 2 bulan sekali ke rumah sakit. Ya. Nah, semalam kan sudah testimoni. Ya. Ceritanya begitu. Saya lihat di YouTube RDAY. Ini kalau cara-cara begini, saya ikutin aja. Baru saya ikutin itu, ya saya kemarin pas Lebaran kemarin juga. Saya gak janji sih, pakai ucapan sendiri. Oke, tahun depan kalau sampai ini terkabul lah, udah saya pas kemarin lagi mau parel apa ya ini privat jadi sebenarnya parel jadi sini gue inget maksud saya. Jadi bapak pernah keluarin kata-kata sumpah serapah. Dengan kata-kata tadi bapak bilang, saya kalau datang lagi yang kedua saya harus privat sedekah 10 juta. Nah itu namanya sumpah. Ya dikit-dikit pernah gitu sekali itu. Nah maksud saya itu diulangi lagi, tapi bukan dengan privat kata-katanya. Saya datang yang ketiga pasti cair 10 miliar. Begitu. Ini ulangnya gitu lagi ya Pak? Iya, setiap hari. Jadi maunya saya bapak 3 dikerjain. Ya. 1 nerima takdir Tuhan, bapak sebagai tukang parkir dan satpam. Terima dulu tuh takdir Allah. Yang kedua, bapak nggak boleh punya sifat busuk yang 18 itu. Ya. Coba lihat dari 18, kertasnya coba lihat. Yang mana yang dominan dari yang 18 kalau saya boleh tahu? Karena saya sebagai sapam ya mungkin misalnya itu jengkel. Jengkel itu umum. Boleh. Ada 5 selain jengkel apa? Jengkel. Mancing jengkel, kepancing jengkel. 3, 2 lagi apa? Ini sama bawel gitu karena kan. Bawel. Orang lewat, woi ini tetap aja. Nah. Kan ngomel terus bawel. Ya sama cerewet ya. Berarti 5 ya. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Bisa gak yang 5 ditaklukin dengan sholat taubat? 5, 1 bawel atau jengkel kali 10, berarti 5 kali 10 50. Nah tambah 18, jadi bapak paksain dari maghrib sampai isya sholat taubatnya 18 plus 50 sholat taubat. Nah sambil bapak kata-kata yang tadi, saya privat yang ketiga pasti punya duit 10 miliar. Seperti bapak nyumpain setahun yang lalu. Setahun yang lalu kan bapak nyumpain, saya pasti bisa privat sedekah 10 juta. Nih bapak bisa privat sedekah 10 juta. Amin. Nah sekarang itu jangan diucap, ganti jadi 10 miliar. Amin ya.
Itu nyumpahin. Sholat tobat. Terima takdir Tuhan. Jabarin sedikit. Biar detail. Ya. Ya. Pak Taruno. Taruno. Wah, ya. Wong Jowo. Jawa, Pamalang. Pamalang. Ini Suronggolo. Ya, jadi tadi sudah menambahkan saja ya dari Pak Haji. Ya. Yang pertama, Pak Taruno harus menerima takdir Tuhan. Ya. Ketetapan Tuhan diterima. Diterima dengan lapang dada. Tidak boleh protes. Tidak boleh ngeluh. Ya Allah, kok saya terus jadi tukang parkir dan sapan begini ya? Ada ucapan begitu? Pernah pasti. Pernah, kalau sering sendiri. Iya. Kalau jaga malam kan. Iya. Gitu. Nah itu namanya ngeluh. Ngeluh. Protes. Ya. Bolehnya proses, diikuti prosesnya. Yang kedua, dengan menghilangkan sifat busuk yang ada di dalam hati Pak Taruno. Ya. Itu yang 5 tadi. Karena Nabi memesankan kita untuk menghilangkan sifat jelek yang ada di hati. Ya. Karena kalau hatinya baik, maka seluruh tubuh baik. Kalau hatinya busuk, maka seluruh tubuh busuk. Itu jadinya energinya kalau busuk negatif. Kalau energinya negatif tidak bisa narik rezeki. Ya. Rezekinya hilang, lari semua. Jadi uang nggak datang ya? Uang nggak datang, betul. Maka sifat 18 harus dihilangkan dari hati kita. Dengan cara apa tadi kan Pak Haji? Sholat tobat antara maghrib sampai dengan isya. Maghrib sampai isya nggak nyapam kan, parkir kan? Ya, saya sempetin pokoknya sholat. Harus tetap sholat maghrib Iya. sampai isya. Iya. Parkir biar parkir dulu, nanti keluarnya nanti setelah isya. Iya. Ya, maghrib sampai dengan isya fokus sholat taubat yang 18. Diniatkan satu persatu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Nomor 1 gundah. 2 rakaat. 2 rakaat. Salam. Salam. Dapat 1. Nomor 1. Lagi. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. 2 rakaat. Salam, dapat 2 sampai dengan 18. Tambah yang isya kan sudah selesai 18. Ya. Istirahat sholat isya. Lanjutnya yang 5 tadi apa? Jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, Bawel. bawel, Cerewet. 5. 5. Itu 5 masing-masing 10 kali. Salam. Jadi 50. 50. Dicicil. Dicicil, waktunya mulai habis subuh terus sampai malam. Dicicil. 10 5 kali putaran. Jadi yang 10 itu cicil bisa ya? Cicil Bisa. Bisa. Bisa kayak habis coba, tobat gitu. Iya, ya. Bisa. Tapi yang 18 harus maghrib sampai Maghrib Isya. pas maghrib ya. Pak habis maghrib Iya, sampai sekarang. isya. Ya. Kenapa kita harus mohon ampun dengan sholat tobat? Karena Allah menjanjikan kalau kita sholat tobat, kalau kita mohon ampun, dilipat gandakan, ditambah rezeki kita, ditambah harta kita. Pasti. Ya, yang terakhir, ucap sumpah serapah yang positif seperti yang Pak Taruno ucapkan setahun yang lalu. Ya. Gimana setahun yang lalu mengucapkannya? Pasti. Pasti. Saya datang ke RDAI yang ketiga, saya cair 10 miliar. Coba. Pasti. 3 kali privat ke RDAI. Saya punya uang. Saya punya uang 10 miliar. Iya.
Praktekin. Praktekin. Siap. Siap. Ada yang susah? Tapi kalau ini kadang mau masuk malam, masuk siangnya itu yang susah. Nggak apa-apa, diatur waktunya aja. Pas ini nih tobatnya itu maghrib ke sisa. Nggak apa-apa, nanti dibolong gantinya waktu yang lain. Kalau bisa maghrib sampai isya, tapi kalau nggak bisa diganti pakai waktu yang lain boleh. Yang bisa itu habis duha. Boleh. Terima kasih. Boleh. Pak Haji Yusoto. Boleh. Ya, kan izin dulu. Boleh. Ya, Terus apa lagi yang mau saya ditanyain? Mau nanya ini nih. Asli sih udah gak mau merantau lagi. Kan Bapak dengan nanti meraktekin dapat 10 miliar, Oh, iya. mendingan pulang kampung. Yaudah makasih aja deh ini nih. Yaudah seperti itu deh dari itu nanti ya Bapak. Ya. Kalau gurunya bisa, Nah, muridnya harus bisa. Saya duduk manis, duit datang. Duduk manis nih tadi, Pak Haji besok Senin saya kasih 10 miliar. Ini duduk manis. iya. Kan Senin masih besok. Iya, Senin besok. Berarti kan saya ngapain terima tamu banyak-banyak. Makanya tadi bilang, Pak Haji bisa gak tambah tamu lagi 10? Ini kan 9 tambah 10 jadi. Enggak, udah stop. Kan udah 10 miliar besok Senin. Ngapain? Kayak kurang. Kan capek 10 tamu, energi kebuang. Duitnya juga cuma 10 juta. Amin, dolar. Nggak mau. Jadi Bapak nanti begitu. Ya, amin. Duit datang ngejar kita. Sekarang kan Bapak ngejar duit dengan jadi tukang parkir. Ya, betul. Nanti enggak. Jadi uang ngejar kita. Iya Saya. betul. Praktekin sholat tobat. Amin. Saya mau praktekin. Bisa? Bisa. Sip, cair. Ya. Cair. 10 miliar ya. Tukang parkir. Wow. 10 juta. Bisa sedekah 10 juta. Luar biasa. Kabul. Kabul, terkabul. 10 miliar. Terkabul Pak Haji. Ya pasti tukang parkir. Ya. Tukang parkir sedekah 10 juta. Dia pikir kali periwitan. Orang dia pikir periwitan, dia bawa aja. Nama Ibu Haja Bunaya tinggal di mana? di Jagakasa. Oke, sehari-harinya apa? Sehari-hari ya ibu rumah tangga tapi ngajar ngaji. Oke, di rumah tinggal sama siapa saja? Tinggal sama suami sama ada sekolah Ustaz. Tinggal sama Suami. suami. Suami lagi kurang sehat. Suami kurang sehat. Nah, ibu sekarang datang ke RDI sama siapa? Ini sama Sama siapa? pemilih. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya. Ibu. Iya. Apa hajatnya ibu kalau saya boleh tahu datang ke RDI? Hajat saya begini Pak Haji. Saya kan punya KBIH. Apa tuh singkatannya? Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Iya. Nah, terus ada waktu itu ada yang mau menawarkan untuk percepatan haji. Nah, akhirnya begitu orang kita kasih orangnya nggak ada itu Pak, nggak ada yang namanya percepatan, nggak ada, kagak punya. Mereka juga kita cari udah nggak ada, kabur, udah nggak kerja kita istilahnya. Jadi ibu ketipu. Nah, sampai berapa nilainya uangnya kalau diketip? Jadi ketipunya nggak cuma satu, jadi dia punya teman ya, terus kasih temannya lagi gitu. Jadi hitung-hitung hampir 3 kurang dikit lah, 3M kurang dikit Ustaz. Nilainya. Untuk berapa orang tuh? Kalau hajinya untuk sekitar 60 orang. Terus ada yang haji dipanggil haji Poroda apa tuh terlihat namanya gitu. Itu Ustaz. Jadi
Jadi kita nih ketipu sama travel umroh juga jadinya. Iya. Ada umroh, ada haji, kita ketipu. Jadi kalau saya kan sebetulnya jadi nggak punya utang ya. Jadi karena saya malu sama jamaah saya, karena saya kan ibu taklim ya. Jadi ibu-ibu kalau kita ngaji udah pasti mau ya. Jadi saya itu bertanggung jawab sama yang umroh. Kita berangkatin semua, kita gak utang sama jamaah. Cuman saya jadi punya utang. Saya jadi punya utang. Iya. Utang ke bank. Ya, jaminannya apa? Jaminan sertifikat Sertifikat rumah. rumah. Kalau kasih udah tua. nggak Berarti bisa. ibu tidur di atas utang. Oh, iya. Jadi rumah Tapi masih bisa nyenyak tuh tidur. Alhamdulillah. Masih bisa mimpi. masih bisa Tidur di atas utang masih bisa pules. Jadi yang suratnya yang kita taruh di bank. Jadi yang anak saya tungguin itu surat, kan saya udah tua ya, nggak bisa pinjam uang di bank. Jadi Suratnya atas nama rumah ibu yang minjem anak. iya, yang pinjam anak. Karena ibu udah kadaluarsa. Iya, udah kan bapak udah umur 75, saya udah 65 pak saya. Ya. Udah tua, jadi saya begitu udah tua jadi saya jadi punya utang, mikirin utang. Jadi utang nih yang di bank udah 2 tahun yang kita pinjemin di banknya. Ya. Sekarang pertanyaan ibu apa nih datang ke RDAY? Saya pengen minta tolong Utangnya lunas. utangnya lunas Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. tanpa jual aset. Boleh. Saya, Bisa gak ibu yang 3 dikerjain? ya, apa? Utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. 3 dikerjain. 1. Ya, Menerima takdir Tuhan. iya, Ibu udah ditakdirin sama Allah ketipu. iya, Dengan ketipu ibu minjem ke bank iya. untuk berangkatin jamaah. Itu udah takdir Tuhan belum? Udah takdir. Nah ibu terima dulu. Ibu kan kadang gak terima. Kemana-mana ngomong jeleknya. Gue nih punya KBIH yang ada malah gue ketipu. Tapi nggak ngomong segitu sih. Iya gak boleh. Atau ngebatin dalam hati. Gak boleh. Yang diomongin harus yang positif-positif. Iya, iya, 2, ibu gak boleh punya hati busuk. iya. Apa tuh hati busuk? Ibu suka gak sepaham sama suami. Iya, Ibu kadang suka nasehatin suami. iya, Ibu kadang suka jengkel sama suami. iya. Nah itu namanya sifat busuk. Sifat busuk itu -1. Kalau jengkel sama suami -1. Kalau ibu sholatnya 1000 kali -1 berarti -1000. Berarti ibu nggak ada nilai ibadahnya. Nah bisa gak jangan punya sifat 18 ke ring 1. Ring 1 tuh suami dan anak. Orang rumah. Iya, insya Allah. 2, tidak boleh punya sifat busuk. Nah yang kedua lagi, ibu paksain dari maghrib sampai isya ibu sholat taubat 18 kali. Sampai isya. Ya 18 kali sholat taubat. Nah kalau boleh saya tanya nih. Iya. Dari 18 sholat taubat yang mana yang dominan sifat busuk ibu ke ring 1 orang rumah? Oh yang di sini, lihat sini. Ya. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, atau gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Yang mana tuh? Ini yang sering mancing jengkel. Betul. Mancing Baru jengkel. 1. Yang kedua? Yang kedua suka cerewet. Oke. Yang ketiga? Suka. Kalau cerewet udah pasti bawel. Ya. Yang keempat? Terus ini suka komen sama suami, maksudnya bilang. Boleh. Yang terakhir? Yang terakhir tadi nih. Bawel lu tadi ya, bawel dah. Cerewet Ya, udah. tadi kan 1 paket. Iya, udah. Tapi kalau ngeluh sih enggak, cuman jengkel tadi saya. Suka jengkel. 5 sifat. 1 lagi apa? Ketus, dendam, cemburu, komen. Mikir kali ya, suka mikir. Nah, dari yang 5, paksain ibu 1 sifat itu sholat taubatnya 10 kali. 10 kali 5 jadi 50. Dari maghrib sampai isya 18. Dari subuh sampai sholat tahajud 50 sholat taubat.
Jadi 50 tambah 18, 68. Itu dikerjainnya betul-betul Setiap hari. Enggak betul-betul apa kita kan Boleh dipecah-pecah. kan boleh kita dicicil. Suka nanti ada tamu, suka ada ngaji gitu. Boleh dicicil. Yang penting siang habis subuh seberapa tadi? 50. 50. Kalau maghrib sampai isya 18. Iya. Insya Allah. Pak Haji, emang ada ayatnya, hadisnya kalau kita sholat tobat itu Allah pasti kasih saya harta berlimpah. Dilipat gandain harta saya. Ada ayatnya, hadisnya. Iya. Ayatnya di surat Nuh. Al-Quran. Ngaji di situ kan. Iya. Ada surat Nuh, surat yang ke-71. Di ayat yang ke-10, 11, 12. Ibu nanti dibuka. Allah menyampaikan mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tapi itu kita sholatnya kan itu mohon ampun ya. Ya ini dasarnya. Iya dasarnya. Iya. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah berjanji kepada kita, katanya dikasih bonus, dikasih reward. Rewardnya apa? Rewardnya wayumditkum biam wal banin. Yang utama satu aja dulu ya. Itu kan 5 ya bonusnya. Yang utama satu. Wayumditkum biam wal. Wayumdit itu maksud artinya kan bukan memberi, tetapi menambah. Jadi kita akan ditambah, dilipat gandakan hartanya oleh Allah. Caranya dengan cara apa kata Allah? Di ayat yang ke-10 tadi. Mohon ampun. Artinya harus membersihkan diri dari sifat negatif. Kalau utang ibu 3 miliar atau 3, sekian, taruhlah 3,5, itu Allah gantinya jadinya 7 miliar. Amin. Jadi buat bayar utang 3,5 masih ada sisanya itu. Iya. Tapi kalau ibu paksain sholat taubatnya 18 kali dari maghrib sampai isya setiap hari, dan yang 50 kali dari abis sholat subuh sampai tahajud dicicil, itu pasti dilipat gandainya dalam bentuk 10 miliar. Jadi ibu nanti seperti perusahaan umroh namanya Maktur. Amin. Gitu. Yang kita pakai, kita tiap hari, tiap tahun kita umroh pakai Maktur. Amin. Iya. Ketemu. Oh ketemu. Ketemu sama saya. Jadi itu saya sama ibu nih sama-sama usahanya. Saya di travel umrohnya kalau buat ibu. KBH-nya. Nah kita kesini berdua ini sama-sama punya masalah. Gitu. Ya udah tinggal praktekin tadi yang saya ajarin. Jadi sholat tobat. Sholat tobat sama ya. Udah. Paksain. Sholat tobat. Yang 18-nya dari maghrib sampai isya. Yang sifat busuknya ibu yang 5 kali 10 jadi 50. Iya jadi biar suami kan kadang suami bukan marah gimana Pak Haji. Kalau saya yang kadang memang kan dia lagi kurang sehat ya. Lagi kadang-kadang Pak udah bangun cepet sholat gini gitu. Oh nggak boleh. Iya cuma bangun bang udah waktunya nggak boleh. Waktu zuhur nih gitu. Cuma istri kayak gitu, yang suka nasihatin suami, istri yang suka nasihatin anak, bonusnya dari Allah, utangnya nggak lunas-lunas. Oh gitu. Ya udah kan kita gitu kali ya, kita iya. Karena kan kita istri belum, yang hobinya nasihatin anak, istri yang hobinya ngelarang anak, istri yang hobinya nasihatin suami, itu bonusnya dari Allah, utangnya nggak bakal lunas. Jadi kita punya rumah cicilan, punya mobil cicilan. Tapi kita diamin aja, Bos. Diam kan aja. Sekarang yang nyiptain anak siapa? Allah. Kenapa kita nasihatin? Yang berhak nasihatin anak adalah Allah. Jadi kita sebagai ibunya kan cuman ketitipan. Ya kita tinggal minta kepada Allah. Terima kasih Allah. Allah udah gerakin hati putri saya, putra saya untuk sholat subuh nggak kesiangan. Bukannya kita gedor-gedor pintu. Kita minta aja langsung gebruk pintu, bangunin. Suami saya kalau misalnya saya sholat nih duluan, terus dia belum bangun nih,
dia suka marah sama saya. Kok gak dibangunin gitu. Ya udah di tepuk-tepuk. Pak, ada malaikat pencabut nyawa datang, Pak. Saya minta secepatnya nih Pak, sedikit lagi udah musim Kan haji. belum praktekin. Iya maksudnya begini, karena memang itu dari 2015 terjadinya Kan itu. kita juga baru kenal sekali. Makanya, baru Nanti kenal kalau ini. udah kenal, Coba kalau pasti udah cair. kenal, ya udah kemarin sekali. Ini Pak Haji, kita Udah. tuh udah Kemarin tempo hari, kan terus Ustaz udah lagi beberapa sakit. hari, tapi Pak Haji lagi sakit. Kalau Kalau masalah saya kan kalau ibu kan 3M tuh Bu Haji. Kalau saya 1M. Ya, sebenarnya saya sih nggak punya utang. Iya, Nih. Jadi sama sekarang kita. punya utang, masalahnya sama. Kan nanti kalau dipraktekin enggak. Oh iya ya. Ini belum dipraktekin. Praktekin dulu yang 3. 1, nerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk, terutama ke anak dan suami. Iya. Nah, 3, nyumpahin seperti Syekh Sudais Imam Masjidil Haram. Yang ibunya nyumpahin Syekh Sudais. Syekh Sudais, awas kalau masih nakal, nanti jadi Imam Masjidil Haram. Itu nggak boleh Pak Haji. boleh itu. Boleh nyumpahin. Kayak saya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Saya punya Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard Velfire NIK 2025. 4 unit. Saya punya Velfire 4 unit. Begitu. Iya, dengan kita baca, kita sholat taubat, kita pusat, sama kita praktekin yang ini tadi nih, insya Allah tuh semuanya kebayar ya. Iya. Amin. Kan belum dipraktekin. Iya. Karena itu mah pengen secepatnya itu. Pengen Boleh, praktekin dulu. Biar Praktekin dulu. Biar semuanya lunas, karena saya udah tua ya. Iya. Udah tua, masa udah tua masih mikirin. Boleh, praktekin dulu. Masih mikirin utang aja gitu. Enggak, Saya juga. praktekin dulu. Amin insya Allah. Ada lagi? Iya itu. Jadi saya punya sekolah biar bisa bikin juga bisa gedung sekolah. Kan cair tadi 10 miliar. Amin. Iya iya. Yang 3 miliar kan tadi buat bayar utang. Berutang, iya. Nah yang 10 miliar buat apa? Buat itu dah keperluan sekolah, Iya. gedung ya. Fasilitas banyak, ada punya anak yatim juga. Tapi saya anak yatimnya cuman enggak kayak Pak Ustadz. Jadi dikasihnya cuman 1 tahun sekali. Sama duafa gitu. Jadi kita punya duafa punya 250. Yang janda-janda tuh. Ya. Anak yatimnya ada 100. Cuman ya karena kita nggak punya dana sendiri, saya pengen punya duit pribadi sendiri gitu, ngasih gitu Ini ya. kayak gini dong, santunan tiap hari. Iya, jadi kita masih nyari sama Berangkatin umroh. Iya. Tiap tahun nih kita besok berangkatin umroh 60. Alhamdulillah. Iya kita Pakai kan. maktur. Iya. 60. Satu hotel. Iya, makanya sama saya Nah, ketemu. kita mau nanya, Iya. lupa. Iya. Jadi jadi saya bisa santunan yatim, cuman memang belum kayak gini. Cuman memang kita belajar dari masing kecil, dari nyantunin dari masih 5.000 sampai naik sampai 250 sampai 300. Alhamdulillah. Cuman ya karena kita banyak jamaah ya, jamaah taklim Ustaz. Jadi jamaah kita pada bantu-bantu. Kita nggak punya donatur memang kita. Saya pengen ya Allah kapan kita punya rezeki banyak, kita pengen berbagi gitu maksudnya yang udah tua pengen kita ajak. Kayak RDAI kan punya Isuzu Elep Long tuh buat Iya. anak yatim tuh yang Saya lihat putih-putih itu, tuh. Itu saya lihat itu waktu ke Lampung itu saya demen banget ngeliatinnya. Iya. Doain ya, mohon doa. Mudah-mudahan kesini ada silaturahim, mudah-mudahan berkah semuanya, usaha sehat ya. Yang dikasih ilmunya insya Allah saya bisa praktekin. Boleh. Insya Jadi Allah. ibu meraktekin 3 aja. Iya, jangan. Terima takdir Tuhan. Nggak boleh punya sifat busuk ke anak sama suami. Nyumpahin. Keluarin yang negatif. Telan yang positif. Kalau saya nyumpahinnya ke anak. Pauji, awas kalau masih main air. Awas ya. Papa punya mobil Rubicon. Awas ngancem negatif. Saya tarik yang positif. Papa punya mobil Rubicon. Papa punya mobil Hummer. Papa punya Velfire NIK 2024 tahun 2025. Jadi yang saya tarik. Punya Land Cruiser. Punya Fortuner. Punya Pajero Sport Dakar 4. Ya, Pajero saya 4. amin.
Iya. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya lah. Iya, saya bisa bawa jamaah pergi taklim, bisa bikin rumah. Kan bisa. Ibu belum praktekin ilmu Belum, RDA iya. ya. Mudah-mudahan. Praktekin dulu. Bisa. Bisa? Insya Allah. Harus bisa. Harus bisa. Ucapan adalah Harus bisa. doa. Harus, amin. Ada lagi? Nah terus ini kaki saya ini kan sakit nih selama. Oh nanti dicentongin. Mana centongnya? Oh, iya. Nanti Ibu dikasih centong. Oh, iya, nih kaki nih kalau baru mau sholat itu kayaknya sakit tuh. Iya itu pengapuran. Orang yang usianya di atas 50 tahun, 55, 60 emang penyakitnya pengapuran. Oh iya. Karena kita kan pernah melahirkan. Iya. Jadi kalsiumnya kurang. Nanti Sama pakai mata, centong. Sama mata rada rabun-rabun gitu. Ya karena Ibu kalau diomongin suami suka ngeremehin. Iya gitu. Nah, nanti dicentongin. Oh centongin iya. Mudah-mudahan Bisa? Iya. Harus bisa. Harus bisa karena kita merasa kita yang beban ya harus bisa kita. Bisa. Ya. Bisa. Cair 10 miliar. Bulan ini paksain harus lunas. Paling lama 99 hari. Kemarin saya manggil anak saya, kan anak yatim. Kan kita mau berangkatin besok 60 anak yatim. Sayang, kamu ngimpi gak kepilih berangkat umroh 60 anak yatim pakai maktur? Nggak ngimpi. Dia nggak ngimpi. Kenapa kita suka mimpi? Kapan ya utang saya lunas? Nggak ada, pasti lunas. Pasti. Ya. Ini lagi saya suruh bikin paspor. Persiapan umroh 60 anak yatim. 60 anak yatim. Pakai travelnya nggak abal-abal, maktur. Dan nggak murah. Nah ini juga harus. Dan pakai pesawatnya Garuda. Ya bisa biar jamaah ini percaya lagi. Kan belum praktek. Iya, biar kita tambah banyak lagi jamaahnya kan gitu. Pasti. Amin. Oke. Amin. Ya. Sip, terkabul. Harus cair. Amin. Cair 10 miliar. Ya.